Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 20 Maret. Mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Kita jadikan firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini tema bagi kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan sebelumnya saya undang kita berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa berkat Tuhan ada menyertai kami hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema kita hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya bacakan dari kitab Yosua ayat 1 sampai ayat pasal pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua sebagai pemimpin yang baru, yaitu pemimpin yang sudah menggantikan Musa, yaitu untuk merebut tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebagai pemimpin yang baru, Musa sudah sedikit punya pengalaman sebelumnya melihat bagaimana bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mudah untuk diatur. Dan hal-hal ini juga mempengaruhi psikologis, ya. Sehingga Yosua ini diingatkan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Jangan bersandar kepada kekuatanmu, tapi bersandarlah kepada kekuatan Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatanmu, tetapi bersandarlah kepada kekuatan Tuhan. Di dalam hidup kita ini, dalam perjalanan hidup kita ini, sering juga kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membingungkan kita. Hal-hal yang membuat kita bingung. Hal-hal yang tidak mudah untuk kita mengerti. Tetapi jelas firman Tuhan lewat renungan kita pagi hari ini mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Jangan bersandar kepada kekuatanmu, tetapi bersandarlah kepada kekuatan Tuhan. Amsal 3 yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita memandang masalah yang kita hadapi dan kita memandang kekuatan kita, maka masalah ini akan menenggelamkan kita. Masalah ini terlalu besar. Tapi ketika kita memandang Allah, memandang kekuatan Allah, dan kita memandang masalah yang sedang kita hadapi, ternyata masalah kita hadapi ini hanyalah masalah-masalah biasa. Masalah-masalah yang tidak melampaui kekuatan kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan pencobaan-pencobaan yang kita alami melampaui kekuatan kita. Sebab Allah turut berperkara bagi kita. Bahkan dikatakan juga, Alkitab mengatakan segala sesuatu bisa Tuhan jadikan menjadi kebaikan bagi kita. Ketika kita memandang firman Tuhan ini, ketika kita memandang kekuatan Tuhan, maka ternyata persoalan-persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hanyalah pergumulan-pergumulan biasa. Jadi Tuhan mengingatkan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bersandar kepada kekuatanmu, bersandarlah kepada kekuatan Tuhan.
Yang kedua, artinya apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Tetap berpegang kepada janji Tuhan. Ayat yang kelima di dalam Yosua, pasal yang pertama ini dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Nah, ini harus menjadi pegangan orang beriman. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa, saudara. Selanjutnya dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Bagaimana Musa disertai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Tuhan membela dia dengan luar biasa. Bahkan kakaknya sendiri yang mengata-ngatai dia, Tuhan sendiri yang bertindak membela dia, membela Musa. Dan demikianlah Yosua akan dibela oleh Tuhan. Bahkan janji Tuhan apa? Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini saudara janji Tuhan. Janji Tuhan juga kepada kita, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Memang saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kita akan selalu mulus. Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru. Tetapi saudaraku, ketika kita ada dalam masalah, Tuhan berjanji kepada kita, baik senang, baik dalam susah, baik dalam permasalahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia menjadi sahabat bagi kita. Dia menjadi penolong bagi kita. Nah, ini harus menjadi pegangan kita. Kita pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan tidak seorang pun yang mampu bertahan menghadapi kita. Karena apa? Ada Tuhan yang berperang. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada Tuhan di pihak kita. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada, saudara. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Supaya kita tetap taat. Kita taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada ketetapannya. Sebagai pemimpin yang baru, Yosua akan menghadapi pertempuran yang tidak mudah. Dan Tuhan tidak mengajarkan Yosua bagaimana strategi perang. Kalau kita melihat strategi perang, mungkin ada strategi 1, strategi A, ya kan? Kalau strategi A gagal, strategi B, strategi C, gitu ya. Tapi kita melihat di sini Tuhan tidak mengajarkan itu kepada Yosua. Tapi yang diajarkan Tuhan apa? Keberhasilan terletak pada ketaatan akan firman Allah. Keberhasilan kita terletak daripada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Disitulah letak keberhasilan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita tetap taat kepada firman Allah. Sebab itulah kunci keberhasilan kita. Itulah kunci kemenangan kita. Itulah kunci sukacita kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Firman-Nya menyertai kita.